Gue lagi menyibukkan diri untuk men-challenge diri gue, mencoba lari selama 62 hari berturut-turut. Setelah 2 minggu, setelah mulai terbiasa gitu ya, habitnya udah mulai kebangun, oh ternyata nggak sesusah itu ya. Jadi yang susah itu sebenarnya mulainya. Jadi kayak keluar rumahnya itu yang susah. Tapi kalau udah lari, itu gampang lah, lebih gampang. Gitu. Apapun itu ya. Jadi kalau lo memulai kebiasaan baru, habit baru, itu challenge-nya adalah 14 hari. Kalau lo udah bisa lewatin itu, udah lebih gampang. Yang pertama, kalau yang gue rasain, pasti dengan berlari itu peredaran darah jadi lebih lancar, lebih flowing, terus mempengaruhi juga akhirnya ke mood. Karena katanya ketika lo berlari itu lo ngerilis sebuah hormon yang bisa bikin lo bahagia. Halo semuanya, selamat datang lagi ke podcast Sehat Seutuhnya Season 2 bersama saya Willy Yonas. Excited banget karena episode podcast kali ini kita bakal eksplorasi bareng-bareng soal lari. Saya baru mulai lari lagi, mungkin lebih serius ya, dari November 2020, jadi pas di tengah-tengah pandemi. Khususnya kalau saya lebih tertarik di trail running, lari di hutan, karena emang rumahnya ini di depan hutan. Jadi lagi pandemi gitu kan, hutan sepi banget. Kenapa nggak langsung lari dan olahraga di depan rumah? Itu salah satu alasannya kenapa saya mulai lari di tahun lalu. Tapi hari ini kita bakal ngobrol dengan seorang pelari, seorang yang saat ini sedang mencoba lari setiap hari selama 62 hari. Menarik banget pas saya lihat Instagramnya. Yes, setiap hari, nggak ada hari tanpa bolong. Kadang kan kita kalau olahraga kan sering bikin excuse gitu ya. Excuse, aduh, malas banget nih hari ini untuk bangun dan untuk bergerak. Tapi 62 hari straight, nggak ada bolongnya. Nah, bintang tamu kita hari ini adalah seorang co-founder dan creative director dari Atletica, yang adalah perusahaan media, kreatif, dan teknologi juga, semua yang berhubungan dengan sports atau olahraga nih. Ini adalah base-nya dari Runhood Magazine. Mungkin teman-teman yang udah pernah tahu, teman-teman bisa cek di YouTube channelnya, ada Runhood, udah gitu di Instagramnya juga. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak ya mengenai itu. Ya selalu menyediakan informasi banyak banget dan terbaru mengenai lari. Jadi up to date banget deh. Nah, saya pertama kali aware tentang bintang tamu kita hari ini pas saya lihat bahwa dia itu ikut Game Changers Challenge dari Bergreens, di mana dia coba plant-based diet untuk merasakan perbedaannya dalam performanya. Habis itu sempat kenal juga di acara World Tempe Month di tahun 2021 sama Ando, sama Tempe Movement, teman-teman yang lain juga. Dan ternyata saya juga temukan bahwa beliau sudah pernah sharing juga di Magna Talks. Banyak banget pengalaman beliau yang beliau bisa sharingkan kepada kita semua hari ini di episode podcast kali ini. Anyway, tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Kak Adistra Bimo. Halo Kak Adistra. Halo Will, thanks for having me. Halo semua yang lagi mendengarkan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Selamat. Kapan aja ngedengerinnya ya. Kapan aja. Waduh, thank you so much nih Kak, sudah menyediakan waktunya nih di tengah kesibukan nih. Sama-sama. Kabarnya gimana nih Kak? Lagi sibuk ngapain nih di tengah-tengah pandemi? Baik banget. Di tengah pandemi ini, gua lagi terus memotivasi diri untuk terus berolahraga gitu ya. Karena tadi kan lo bilang memperkenalkan gue sebagai pelari gitu ya. Dan Right. pelari itu kan biasanya apa sih? Biasanya lari, latihan, lalu ikut lomba. Cuman kan di Right. masa pandemi ini kan lomba pada di-cancel ya. Nah, jadi kemarin sempat hilang motivasi karena nggak ada lomba, tapi gue lagi menyibukkan diri untuk men-challenge diri gue, menantang diri gue untuk mencoba lari selama 62 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya lo tanya gue sibuk apa, ya bisa dibilang gue lagi sibuk lari tiap hari. Sibuk lari ya. Ini larinya rata-rata berapa jauh nih Kak? Oke, kalau gue larinya setiap hari itu 1,6 kilo atau 1 mile. Oke. Yes, jadi gue coba menantang diri gue, bukan mengenai jaraknya, tapi gue mencoba untuk konsisten. Gue coba untuk nge-build habit, untuk terus bergerak, terus berolahraga tiap hari. Jadi it's not about the distance, it's all about consistency. Wow. Jadi lagi pengen challenge diri sendiri aja gitu ya. Iya, karena kalau enggak,
Aduh, motivasi itu susah banget sih dicarinya ya, apalagi motivasi olahraga ya. Bener-bener maksudnya buat yang seseorang yang udah di dunia lari pun kadang Betul, mencari motivasi itu nggak gampang juga ya. betul. Dan motivasi itu harus dibuat sih. Kalau nggak ada tujuannya, kayaknya olahraga itu nggak jelas cenderungannya. Jadi motivasinya tuh bisa hilang gampang banget gitu kan. Karena dulu Right. waktu waktu ada lomba, oke, gue termotivasi bisa ikut lomba. Sekarang lomba Hmm. nggak ada, gimana nih kita mesti ngapain gitu kan? Ya udah, akhirnya gue coba challenge aja. Gue bilang di sosial media, guys, gue mau lari. Dulu awalnya 30 doang, 30 hari doang. Hmm. Tapi habis 30 hari, kayaknya kok nanggung ya. Kayaknya gue mau coba 30 hari lagi deh. Ya udah, akhirnya sekarang jadi 62 hari. Gue nggak tahu nih, nanti ini udah masuk ke hari ke 55. Gue nggak tahu apakah gue akan bisa lanjut lagi ke 90. Cuman rencananya sih gue pengen lanjut ke hari ke 90 gitu. Pengen lanjut ya. Wah, ini ada yang menginspirasi Kadistra nggak nih untuk coba hal ini nih? Sebenarnya ada. Gue punya teman di Singapura. Dia kemarin lari 30 hari berturut-turut gitu. Jadi dia Hmm. lakuin tiap tahun. Habis itu gue ngeliat dia, wah ini orang konsisten banget gitu ya. Ya udah. Habis itu gue cobalah ke diri gue sendiri. Awalnya berat banget sih. Awalnya gue bertanya-tanya, kok teman gue bisa ya lari Hmm. 30 hari berturut-turut. Cuman setelah 2 minggu, setelah mulai terbiasa gitu ya, habitnya udah mulai kebangun, oh ternyata nggak sesusah itu ya. Jadi yang susah itu sebenarnya mulainya. Jadi kayak Hmm. keluar rumahnya itu yang susah. Tapi kalau udah lari, itu gampang lah, lebih gampang. Iya, 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 bener-bener. Padahal kalau misalnya sebelum Kadistra melakukan challenge ini, lari seminggu tuh berapa kali biasanya, Kak? Gua kalau biasanya dulu ada race, gue latihan untuk race, biasanya 4 hari sampai 5 hari lah seminggu ya. Dan itu kan lebih Wow. terstruktur ya. Maksudnya Hmm. ada lari yang jarak jauh, ada lari yang jarak dekat, ada yang lari untuk kecepatan. Gitu. Hmm. Cuman kalau sekarang gue neglect itu semua, neglect trainingnya. Gue yang penting gue keluar rumah, lari, habis itu jalan, habis itu gue lakuin itu tiap hari. Gitu. Oke, wow, menarik. Ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast, siapa tahu ada yang ter-challenge untuk challenge dirinya 30 hari. Coba start dari 30 hari Iya. kayak Kadistra gitu kan. Kalau gue Emang saranin cuman jangan mulai dari 30 hari, Will. oke, dari berapa nih sarannya? Kalau gue saranin dari 14 hari. Kenapa? Kenapa? Karena teorinya katanya habit itu, kebiasaan itu terbangun setelah lo udah lewatin 14 hari. Hmm. Gitu. Apapun itu ya. Jadi kalau lo memulai kebiasaan baru, habit baru, itu challenge-nya adalah 14 hari. Kalau lo udah bisa lewatin itu, udah lebih gampang. Gitu. Oke, oke. Jadi kalau udah 14 hari mungkin nanti kepikirannya kayak Kadistra ya. Aduh, kok kagok sih gitu kan. Kenapa Udah nggak jadi lanjut aja kan? benar, udah jadi kayak autopilot lah. Lo udah tahu mesti ngapain gitu. Right, right, right. Oke, oke. Ini semoga teman-teman nanti kalau misalnya ada yang ngerasa ter-challenge dan pengen ngelakuinnya, please tag kita, tag saya, tag Kadistra juga di Instagram. Kita pengen tahu gitu kan, siapa tahu ada yang terinspirasi dan mencoba hal yang sama. Nih, Yes. sebelum kita ngobrol lanjut soal lari nih, Kak, ini pengen backtrack dulu sedikit. Karena yang aku temukan kalau background dari Kadistra ini kayaknya malah sekolahnya ini soal pendidikan. Sekolahnya benar, sekolahnya keguruan. Keguruan, nah ini apa nih yang akhirnya kok bisa membawa Kadistra ini malah ke dunia lari gitu? Oke, ini ceritanya unik sih. Emang gue dulu belajar keguruan ya. Cuman ketika gue mencoba peruntungan lah, bukan peruntungan. Cuman ketika gue mencoba karir di akademisi itu gue merasa kurang cocok karena kan menjadi guru itu kan mungkin bukan buat semua orang gitu ya. Hmm. Habis itu akhirnya gue lebih mengejar passion gue di industri kreatif. Waktu itu gue sempat kerja di fashion, habis itu disambi dengan gue membina sebuah komunitas lari namanya Running Rage waktu itu. Sampai Hmm. sekarang masih ada yang lari gitu ya. Habis itu gue setelah bikin komunitas lari, bikin sebuah media yang bernama Runhood yang Hmm. juga tentang lari. Gitu. Itu start tahun Akhirnya berapa tuh, Kak? kalau bikin komunitasnya itu tahun 2012, lalu gue bikin media yang Runhood tadi itu 2015. Hmm. Habis itu sampai sekarang sih masih berkutat di dunia lari.
Cuman gue mikirnya, gue menemukan kesamaan lah apa yang dari gue pelajarin di keguruan dengan apa yang gue kerjain sekarang. Jadi Hmm. menurut gue eh, kalau keguruan atau pendidikan itu kan sama-sama mentransfer ilmu ya, sama-sama Hmm. mentransfer sebuah ideologi gitu ya. Bedanya kalau keguruan eh, lebih mengajar di dalam kelas, cuman kalau gue ngeliatnya sekarang adalah bagaimana gue bisa transfer knowledge untuk membuat orang lebih sehat dengan cara berlari gitu. Right. Jadi education-nya tuh masih ada, tapi Masih mungkin ada. dengan platform yang beda kayak Ranut kan sekarang Betul. pakai YouTube, pakai Instagram gitu kan. Betul, betul, betul. Ya perannya masing-masing lah. Maksudnya di keguruan ada perannya, di ini gue coba peran yang lain. Wow, oke, oke, menarik, menarik. Nah ini mungkin boleh diceritain dikit nih Kak, Ranhut ini apa aja sih biasanya yang di-share informasi di Ranhut gitu? Yes, Runhood itu adalah sebuah media yang kita cukup fokus dengan olahraga lari, gitu ya. Jadi kita Hmm. membahas mulai dari tips berlari, tips mulai berlari, sampai kita juga membahas gear-gear yang biasanya dipakai sama orang untuk lari, gitu. Hmm. Jadi memang ini adalah sebuah satu pintu buat teman-teman kita di Indonesia yang mau mulai lari atau mau mencari berita tentang olahraga lari, gitu. Oke, dan aku setelah lihat ke Instagramnya Kak Distra, udah gitu ngelihat Instagramnya Rano, udah gitu udah hook aja gitu. Karena udah gitu aku nontonin aja, udah ke YouTube, udah gitu nontonin satu-satu gitu kan. Karena Iya, emang iya, aku dapat banyak knowledge gitu iya, dari YouTube-nya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengar podcast, kalau emang teman-teman interested ke dunia lari, iya. disarankan banget untuk check out ini ya Runhood ya. Nggak disarankan bro, tapi wajib nonton, Oh nonton sama wajib. follow Runhood. Soalnya menarik karena yang soal Olimpik kemarin aja tuh kan bener-bener apa ya jadwalnya dibikin dan lain-lain Yes, gitu kan. yes, Kayaknya come in handy banget gitu. Kita nggak usah iya, nge-google lagi gitu kan. iya, iya, iya. Kita feeding lah, feeding informasinya lah. Right, right, dan keren banget, keren banget. Nah ini Kak pengen pengen balik lagi nih Kak nanya-nanya soal lari ya. Sekarang Kak Distra di kita rekaman nih udah lari di hari ke-55 ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang, oh 56, sorry. 56 ya? Hari 56. Oke. 56. Ini rasanya gimana nih yang dirasain setelah lari dengan konsisten segini banyak hari gitu? Gue ngerasa lebih enak sih badan ya. Maksudnya Hmm. dulu ketika awal-awal susah banget. Cuman sekarang tuh badan udah mulai kebiasa, udah tahu harus ngapain. Bangun pagi. Biasanya gue bangun pagi tuh jam setengah 5. Badan tuh udah kayak autopilot lah. Bangun Hmm. dari tempat tidur, mungkin matanya masih kucek-kucek gitu kan, udah langsung ke lemari, ganti baju lari, Right. udah Uh-huh. ngambil sepatu lari, jadi udah kayak autopilot sih. Malah justru Hmm. kalau nggak melakukan itu jadi kayak, kok pagi gua ada yang aneh ya. Jadi udah Right. udah udah mulai jadi pattern lah, bangun, Hmm. lari, habis itu pulang, ngopi sambil nyari matahari gitu ya. Itu Hmm. mulai mungkin jam setengah 7 pagi gue tuh udah lumayan komplit lah. Iya, udah kayak oke, I got this gitu ya. Iya, jadi kayak oke gue udah siap nih tempur pagi ini gitu. Oke, oke, oke. Dan eh apa ya? Aku pengen explore sebenarnya karena aku menarik banget ngelihat beberapa post Runhood itu share health benefits tentang lari Yes. gitu. Ya. Yang Kak Bimo, Kak Distra udah baca atau bahkan ngerasain sendiri ini benefit lari ini apa aja sih Kak? Aduh, banyak banget sih. Mungkin bisa ratusan, puluhan, ribuan benefit lari. Cuman kalau secara umum ya pasti itu kan lari itu kan adalah sebuah olahraga kardio ya. Hmm. Iya, yang pertama kalau yang gue rasain pasti dengan berlari itu peredaran darah jadi lebih apa ya, lebih lancar, lebih Hmm. flowing, terus mempengaruhi juga akhirnya ke mood Hmm. karena katanya ketika lo berlari itu lo ngerilis sebuah hormon yang bisa bikin lo bahagia. Oke. Jadi satu dapat benefit kesehatan secara fisik, yang kedua dapat benefit kesehatan secara mental. Mental. Mungkin dua itu aja sih. Sisanya misalnya kayak lo dapat banyak teman baru,
lo Hmm. bisa dapat ilmu baru, itu bonus lah. Cuman yang tadi ke cover lah adalah kesehatan fisik sama kesehatan mental sih. Kalau buat gue sih itu. Dan lo dengan berlari lo jadi punya kebiasaan yang menurut gue positif. Hmm. Benar, benar, benar. Dan apa ya? Ya, aku banyak baca juga kayak misalnya sosial ya, hubungan sosial gitu kan itu nyambung Mm-mm. banget ya sama kesehatan gitu kan. Ya, Kayaknya kayak yang Kak Distra bikin gitu kan komunitas, ya, tempat sharing, jadi kayak apa ya? Kayak a safe place ya. Orang lagi yes, aduh lagi bad mood nih gitu kan kayak kenapa nggak ikut ya, komunitas terus lari aja gitu. Udah betul, makin sehat, moodnya makin makin oke juga gitu ya. betul, 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 betul banget. Itu menarik dan kayaknya waktu itu kemarin juga ada apa ya? Yang aku baca kalau nggak salah di Runhood hubungan lari dengan kolesterol juga ya kalau nggak salah ya. Iya, itu gue banget tuh. Itu mungkin terinspirasi dari gue kali ya. Jadi gue ada turunan kolesterol. Hmm, Eh, Kolesterol yang walaupun dari secara fisik itu nggak kelihatan gitu ya. Maksudnya oke. gue merasa gue sehat, tapi ternyata ketika kita cek, itu ternyata kolesterol gue tinggi. Jadi Hmm, karena ketika dicek ternyata gue ada genetik bawaan. hmm, Genetik bawaan yang memang dari keluarga itu kolesterol tinggi. Dan jadi oke. mau nggak mau, gue harus menjaga itu dengan satu pola makan, yang kedua dengan berolahraga gitu. Hmm, Nah, berolahraga yang menurut gue paling mudah dalam artian lebih simpel lah ya, lo nggak perlu investasi ke alat-alat yang mahal, yaitu right. olahraga. Sorry, lari. Hmm, benar, benar, benar. Wow, berarti emang apa? Kalau emang ada bawaan genetiknya kolesterolnya tinggi nih bener-bener harus apa ya? Ya Mm-mm. olahraganya juga harus harus rutin nih gitu kan, pola makan Iya, harus dijaga. Ini betul. menarik banget, menarik. Ini buat teman-teman mungkin ada yang bisa relate gitu karena dan gak heran juga gitu Kak karena aku Mm-mm. ada di salah satu podcast season 2 ini aku udah Ya. wawancara salah satu pendengar. Ternyata pendengar podcast Sehat Seutuhnya dan ternyata dia di usia 25 tahun itu udah hipertensi, Hmm. udah diabetes Mm-mm. dan ya gitu kolesterol gitu udah tinggi dan aku kayak wait what gitu kan ini masih umur Ya, 25 gitu nih. ya, Dan ternyata banyak juga di saat pandemi ini anak-anak muda yang malah bukannya makin sehat gitu. Karena ya, jam tidur makin ngaco, terus nggak betul, olahraga, makan snacking terus gitu kan. Ini gimana betul, ceritanya gitu. betul, betul. Apalagi di umur 25 ya, maksudnya binder dandet lah. Gue pun juga seperti itu. Maksudnya di umur 25 ada masanya yang tidur nggak diatur, makanan juga nggak Hmm, diatur gitu. Memang bisa dibilang mungkin dulu fasenya lah ya, fase fase right, right. belum menjaga gitu. Cuman kalau misalnya di gua yang sekarang di umur 33, kalau misalnya gua ngelihat lagi di umur 25, mungkin gua bisa kasih nasihat, lo future lo itu bakal berterima kasih kalau misalnya lo menjaga tidur lo dan menjaga makanan lo gitu. Hmm. Benar, benar, benar banget. Nah ini buat teman-teman yang lagi denger podcast semoga termotivasi banget nih. Ini pandemi udah mungkin sekitar 1,5 tahun ya sekarang ya. Yes. Dan mungkin udah 1,5 tahun gak olahraga. Kalau misalnya kalian yang kebiasaan yang nge-gym gitu kan, nih gym Mm-mm. pada tutup, susah, nggak punya alat di rumah, beli aja running shoes atau mungkin udah punya tinggal langsung lari aja gitu kan. Ya, Mmm, mungkin tapi buat yang baru bener-bener pemula ya Will ya, mungkin gua nggak saranin untuk langsung lari. Kalau oke. gua saranin buat kalian yang baru denger atau baru mulai olahraga, itu mulai dengan jalan. Jadi Mmm, jalan itu menurut gua awal mula yang baik untuk nantinya lo mulai berlari. Gitu. Karena banyak orang yang panas lah, dalam tanda kutip panas, ah ngeliat orang-orang lari gitu ya, larinya udah langsung jauh-jauh, 5 kilo, 10 kilo gitu kan. right. Dan si pemula ini yang bener-bener belum mulai lari, cobalah itu 5 kilo. Nah, Mmm, cuman kan ototnya belum terbentuk ya, ototnya itu belum terbiasa. right. Jadinya banyak yang malah mengeluh, aduh gue habis lari, sakit kaki gue, habis itu malah jadi nggak mau mulai lari. Nah, makanya yang gue selalu sarankan buat teman-teman yang nanya, gimana sih cara mulai lari? Cara mulai lari menurut gue bukan dengan berlari, tapi dengan jalan kaki, bangun Mmm, kebiasaannya,
bangun otot-ototnya dulu. Ketika lo udah bisa, udah nyaman jalan misalnya, sehari jalan 20 menit, 30 menit, udah mulai enak, barulah perlahan-lahan lo mulai lari. Nah, larinya itu juga nggak langsung 5 kilo gitu ya. Hmm. Nggak ada yang salah kok dengan berlari 1 kilo setiap hari Hmm. gitu. Itu justru lebih bagus karena membiasakan otot lo untuk bergerak dulu nih dengan intensitas yang lebih tinggi gitu. Oke. Takutnya kalau misalnya udah lari langsung jauh, ntar cedera malah kapok lari gitu kan. Jadi nggak dapet esensi untuk hidup sehatnya kalau menurut gua. Right, iya benar-benar yang tadinya malah pengen sehat, cedera, malah Mm-mm. jadi kehambat lagi gitu kan Iya, untuk hidup sehatnya. yang harus dihindari adalah nggak ada yang salah dengan berlari 1 kilo gitu. Maksudnya satu Hmm. kilo itu buat orang bahkan udah jauh ya gitu. Right, right, right. Jangan ada stigma kalau gue cuman lari 1 kilo. Enggak, lo udah lebih baik daripada lo berdiam diri doang di sofa. Yes, benar-benar. Kadang-kadang kayaknya yang bikin kayak gitu yang ini ya, mungkin yang kayak Kak Distra bilang tadi, apa ya, kayak ya mungkin compare diri kita ngelihat orang lain gitu ya. Betul, betul. Ya itu pros and cons social media lah. Di satu sisi Right. sosial media memotivasi kita ketika kita melihat orang lain, oh dia olahraga, gua jadi termotivasi nih. Tapi di satu Hmm. sisi ada kontranya adalah kadang ada masanya, mungkin ini secara tidak sadar ya, kita coba membandingkan dengan orang lain gitu. Ini Hmm. nggak bisa dihindari, pasti ada aja ketika ngeliat orang yang achieve lebih bagus gitu ya. Nggak cuma Hmm. di lari doang, di manapun lah. Cuman itu yang harus dihindari sih. Bagaimana kita mencoba untuk tidak compare diri kita sendiri dengan achievement orang lain. Hmm. Karena setiap orang punya journey-nya beda-beda lah. Right, benar-benar. Wow, setuju banget, setuju banget. Well, itu tips-tips bagus banget buat teman-teman yang baru mau mulai dengan jalan kaki ya. Tadi itu udah oke banget, ototnya diaktifin dulu. Nah, mungkin Betul. ini nyambung dengan pertanyaan aku selanjutnya nih, Kak. Ya, Karena lari ini kan mungkin bisa dibilang high impact exercise gitu ya. Mungkin betul. ke sendi gitu kan. Itu Betul. lumayan gitu dibandingin kalau berenang gitu kan kayaknya low impact gitu. Betul. Em, Kak Distra ini lari setiap hari. eh, Apa nih yang membuat Kak Distra ini nggak cedera gitu? Oke, kalau sekarang gue udah di tahun berapa? Tahun ke-10 mungkin lari. eh Bisa dibilang sebenarnya mungkin akumulasi dari training bertahun-tahun ya. Eh Hmm. gue udah pernah lari dengan jarak yang lebih jauh. Gue udah pernah lari dengan jarak atau kecepatan yang lebih intens juga. Hmm. Bisa dibilang sekarang lari tiap hari itu adalah akumulasi dari training gue selama bertahun-tahun gitu. Jadi Right. kalau misalnya ngomongin cedera, satu mungkin ototnya ada kebentuk, lalu yang kedua mungkin gue udah punya knowledge bagaimana untuk menghindari cederanya gitu. Salah satunya Hmm. adalah dengan pemanasan yang benar, lalu juga dengan pendinginan yang benar. Ada yang bilang take your warming up and cooling down religiously lah. Jadi ibaratnya itu kayak agama gitu ya. Hmm, iya, iya, iya. Harus dilakukan secara serius, otherwise cedera itu sangat menjadi momok lah buat buat siapapun gitu. Oke, benar-benar itu ini penting. Nah, kalau kalau kayak Kak Distra sendiri kalau kayak misalnya warming up atau cooling down itu bagusnya berapa menit, berapa lama atau indikasinya apa sih yang perlu diperhatiin, Kak? Kalau gue bukan coach, jadi gue hanya mempelajari dari apa yang gue pelajarin selama ini ya. Hmm. Jadi kalau sebelum lari, biasanya gue warming up secara dinamis. Jadi benar-benar gerak gitu ya. Hmm. Misalnya gue jumping jack, terus gue ya paling gampang jumping jack lah atau leg swing. Yang penting Hmm. naikin heart rate-nya dulu. Yang penting naikin heart rate-nya dulu. Lalu gue juga mulai jalan kaki dulu sebelum lari. Jadi nggak langsung lari gitu ya. Habis pemanasan gue coba jalan kaki dulu. Oke. Eh, Terus heart rate-nya udah mulai naik, badan udah mulai panas, otot kakinya juga udah mulai dapat aba-aba, gue mau olahraga nih, gitu. Hmm. Barulah gue mulai lari. Dan larinya juga nggak harus langsung cepet. Jadi mulai dari pelan-pelan dulu, badannya udah enak, baru pelan-pelan naikin kecepatannya, gitu. Kalau gue. Lalu ketika selesai juga
cooling down. Nah, kalau cooling down setelah lari itu kalau gua yang lebih statis, jadi lebih Hmm. nggak terlalu banyak pergerakan, lebih apa ya, lebih peregangan otot lah. Hmm. Oke, oke. Nah, ini penting banget ya karena eh, kadang malas warming up gitu kan. Tiba-tiba udah pengen langsung lari aja gitu kan. Bahkan gue Apalagi sendiri pun kayak gitu, Will. Maksudnya gue nggak mau naif lah. Gue nggak mau naif kayak gue punya kebiasaan, oke, warming up, lari, cooling down setiap hari. Enggak, gue juga kadang-kadang bolong-bolong juga. Tapi ya kalau bisa, sebisa mungkin rutinitasnya itu dijalankan. right, right. Apalagi aku ngerasanya kalau misalnya kita exercise dengan waktu yang sempit gitu. Yes. Aduh itu kan kayak aduh cuman punya setengah jam pengen lari setengah jam gitu kan. Iya, Kalau betul. warming up dulu gitu kan ini kan larinya jadi lebih pendek gitu kan kadang. Betul. Aduh itu tempted banget sih emang. Betul, betul, betul. Oke, tapi ini penting banget ya teman-teman untuk dilakukan supaya jaga ini ya sendi-sendi kita, otot-otot kita untuk long run ya, untuk jangka panjangnya gitu. Iya, iya. Betul Penting banget. banget. Nah ini kalau Kak Distra sendiri pernah nggak sih sampai kayak sakit lututnya atau Hmm, ankle-nya sakit? Dan itu kira-kira kenapa kayak karena sempat overtrain atau yes. nggak ngelakuin cooling down, warming up religiously atau gimana nih? Pernah banget, Will. Jadi ini terjadi di tahun 2017. Gue inget banget karena di situ gue pernah merasa gue nggak bisa lari lagi. Jadi Wow. ceritanya 2017 itu gue sedang latihan untuk sebuah maraton lah di Hmm. Prancis, di Paris Marathon. Gue latihan 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya latihan untuk maraton itu kan kita dituntut untuk menaikkan kilometer atau jarak setiap minggu ya, Right. secara pelan-pelan naik-naik. Nah, cuman waktu itu gue ngerasa gue overtrain. Jadi gue lari mungkin setiap hari bisa bisa 10 kilo, 18 kilo, 20 Hmm. kilo, hampir tiap hari seperti itu. Dan tidak ditunjang dengan pemanasan yang benar, terus cooling down yang benar, Hmm. habis itu tidur yang nggak benar, habis itu badan gue 1 bulan sebelum race udah kayak menuntut balik lah. Bro atau mas gitu ya. Gue dipaksa mulu nih, tapi lo nggak memperhatikan badan lo nih. Iya, iya, Habis itu iya. satu hari gue mencoba bangun dari tempat tidur, gue nggak bisa bangun, Will. Man, kenapa Jadi tuh? ada yang salah dari pelantar gua. Jadi pelantar kalau misalnya teman-teman Uh. tahu di bagian telapak kaki itu kan ada Hmm. kayak cekungan lah ya. Iya, iya, iya. Itu sakit banget bangun-bangun tidur. Uh. Jadi gua nggak bisa berdiri, gua nggak bisa apa bahkan duduk aja tuh susah banget, gitu ya. What? Itu gua ngerasa oke, gua ini overtrain, overtrain Hmm. yang terakumulasi sehingga menjadi cedera. Hmm. Gitu. Setelah dari situ gue nggak latihan selama 2 minggu. Gue mencoba mengistirahatkan badan. Kayaknya dia Hmm. udah berontak banget nih pengen istirahat gitu ya. Udah minta terus. Udah minta terus. Akhirnya ya udahlah. Maksudnya gue mau rest nih dalam beberapa minggu. Tapi ya udah gue istirahatin badan dulu. Akhirnya sih seminggu sebelum race gue udah lebih baik. Akhirnya gue bisa race juga gitu. Jadi ya kalau kita latihan terus, jangan lupa untuk dengerin badan juga. Kalau misalnya dia mau Hmm. istirahat, kasihlah istirahat gitu dengan tidur yang cukup, makanan yang benar gitu ya. Jadi latihan itu mungkin bisa dibilang cuma 10%. Sisanya lo istirahat yang benar, recovery, terus makan yang benar juga. Wow. Oh man, itu wow, ngeri sih denger-denger ceritanya kalau sampai Benar. maksudnya kayak buat bangun aja tuh susah gitu. Bangun susah. Bener. Wow, itu man ngeri banget, ngeri banget. Tapi akhirnya bisa bisa ikutin maraton itu ya yang di Prancis ya? Akhirnya bisa, bisa. Akhirnya bisa. Itu Oke. deg-degan juga sih, maksudnya udah latihan 3 bulan, tiba-tiba sebulan sebelumnya gue injured gitu ya. Aduh, akhirnya ya udahlah gue istirahatin. Habis itu seminggu sebelumnya, udah bisa lari lagi nih. Ya udah akhirnya ikut race. Gitu. Wow, oke. Ini teman-teman mungkin dari pengalaman Kak Distra ini apa ya?
pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran ya. Jangan sampai Mm, kita overtrain, betul. nggak denger badan sendiri, nggak ngasih istirahat ke badan sendiri sampai sampai cedera. Ya, Untung bisa sekarang pulih 100% lagi nih, Kak. sekarang pulih, cuman ya itu pelajarannya adalah dengerin badan dan jangan melakukan sesuatu secara berlebihan. Maksudnya dimanapun ya, nggak cuma olahraga aja, Hmm, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi kita right. harus bisa menakar lah. Kita tuh kemampuannya sih sekarang masih sampai mana sih? Gitu. Life lesson banget ya. Bener, bener. Nah, kayak ini tadi karena Kak Distra juga sempat mention soal ini diet ya atau pola makan. Ya, Em, Waktu kemarin aku aware soal Kak Distra waktu itu ikut Game Changers Challenge ya dari ya, ya. Bergreens itu tahun 2020 ya. Itu tahun 2019, Will. Oh, that's right. 2019 Ya, akhir-akhir ya. 2019, bener. 2019 akhir-akhir. Wow, just before pandemic nih. Nah, itu Yes. em, di challenge waktu itu gimana tuh pas pas di challenge soal plant based diet, apakah curious, Ya. penasaran, atau Waktu, gimana, Kak? waktu itu disetanin sama Max sama Helga waktu itu. Mereka lagi mencari kandidat lah ya untuk bereksperimen. Right. Jadi gue bisa dibilang kelinci percobaannya mereka lah. Eh gue sebelum plant based itu gue sangat suka ramen. Oke. Ramen Jepang. Gue dulu bahkan sampai punya Instagram page namanya Ramen Traveler lah ya. Oke, Abis oke. itu one day Max sama si Helga datang ke gua ngajak ngobrol, kita Sebelumnya mau udah ada kenal? sebelumnya udah bahkan di Burgreens awal-awal banget tuh yang masih masih mereka tester, Heeh. bahkan kayak waktu itu mereka baru balik dari Belanda nih kalau nggak salah ya. Itu Oke. gue kenal di situ. Mereka cerita lah, gue mau bikin ini nih Burgreens segala macam. Habis itu fast forward ke 2019, Hmm, mereka challenge challenge gue si Game Changers. right. Gue curious sih, maksudnya gue senang mencoba hal yang baru selama itu bisa meningkatkan performa. Maksudnya bisa membawa gue Hmm, ke lifestyle yang lebih baik gitu ya. ya. Habis itu gue coba plant based. Uh, Awal-awalnya itu berat banget. Maksudnya lo mengubah pola hidup lo yang biasanya lo makan ramen gitu kan, full of meat, terus dipindah menjadi apa plant based gitu ya. Hmm, 2 minggu awal tuh struggling banget sih. Aduh, Max sama Helga, gue nggak bisa nih, gue nggak kuat nih. Cuman itu, again, tadi yang gue bilang di awal, the power of 14 days atau 2 weeks gitu ya, yang bisa mengubah hmm, habit lo. Kalau gue sih merasanya seperti itu. Jadi hmm, setelah 2 minggu, gue malah jadi, oh udah enak ya, plant based dan gue cocok. Walaupun teman-teman gue waktu hmm, itu kan ada nggak cuma gue doang ya yang game changers, ada yang nggak cocok. Memang apa? hmm. Ya gue nggak tahu deh ya, nggak cocoknya karena apa. Cuman gue salah satu yang dari kalau nggak salah 6 orang waktu itu, gue salah satu yang cukup cocok dengan plant based diet. Habis itu gue lanjutin deh. Setelah Hmm. 3 bulan gue bereksperimen sama, sorry 3 bulan apa 1 bulan ya? Mungkin 1 bulanan gue eksperimen sama plant based diet. Abis itu gue ikut race Oke. ultra marathon. Jadi gue lari 72 Wow, kilo yang di mana? waktu itu. Jadi waktu itu lari dari Di Wonogiri ke Ponorogo. Atau sorry, Ponorogo ke Wonogiri. Itu lari 72 wow. Itu apa, 70 BTS bukan? bukan, itu Nusantaran. Jadi lari untuk charity gitu. Oh, oke, oke. Nah, Terus gimana gue tuh, Kak? gue cukup deg-degan sih karena itu gue pertama kali lari dengan jarak yang cukup jauh dan gue baru beberapa bulan aja switch ke plant based diet gitu ya. It turns out Hmm, gue merasa benefitnya baru kerasa banget tuh di ultra itu. Maksudnya em, perut gue nggak bloated, terus hmm, energi itu jadi menurut gue lebih lebih baik bagaimana badan kita beradaptasi untuk memakai energi gitu ya. Lalu yang gue merasa hmm, benefitnya itu dapat banget itu setelah lari. Biasanya setelah lari tuh gue bener-bener tepar, tepar, parpar banget lah. Ini gue ngerasanya hmm. recovery-nya
jauh lebih cepat daripada ketika gue diet yang biasa gitu. Tapi again, ini jangan dicerna mentah-mentah. Eh, Journey orang Right. beda-beda, pengalaman orang beda-beda gitu ya. Hmm. Eh, tapi ini gue cuma menceritakan apa yang gue rasakan dengan gue plant-based diet dan plant-based diet untuk menambah performa. Wow, interesting, interesting, menarik, menarik banget. Nah, abis itu setelah pengalaman itu sama Kak Distra dilanjut terus. Lanjut terus. Wow, this is amazing sih. Keren, 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 keren banget, keren banget. Ini buat teman-teman apa ya? Mungkin em, waktu itu aku sempat, oh ada Ferdi Bawanta juga ya waktu itu ya kalau nggak salah ya Betul, betul. di Game Changers itu. Dan Yes. waktu itu sempat juga di season 1 wawancara beliau, Ya, menarik juga ternyata seseorang ya bisa berotot juga atau nambah massa otot juga dengan plant based diet gitu. iya, iya, Mmm, iya. interesting, interesting banget dan mungkin buat teman-teman seperti yang Kak Distra bilang semua kita ada di journey yang berbeda-beda masing-masing kita, Betul. tapi kalau mau give it a try gitu kan, why not? Yes. Yes. Dan mungkin rasain gitu kan, kalau kita nggak Hmm. pernah coba kan kita nggak pernah tahu juga gitu kan ke badan Betul, kayak betul, gimana betul. gitu. Betul, betul. Wow, keren banget, keren banget. Aku lagi apa ya? Mungkin terpukau banget dengan ultra running sebenarnya. Ya, Kayaknya dari awal tahun lalu November 2020 sampai sekarang tuh documentary running itu udah atau ultra running ya terutama itu udah aku tontonin semua tontonin dan semua ya. dan semoga pengen pengen sih lagi work on ini juga Oktober ini nyoba first full marathon ya. Oke, Jadi nice. we'll see how it Nice. goes. Nice. Ultramaraton We'll menurut see how it goes. eh ultramaraton menurut gue bukan sebuah race untuk cepet-cepetan untuk menang sih. Ultramaraton menurut gue lebih ke Hmm. bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Karena 70 misalnya It's so true kayaknya. misalnya iya, misalnya kita lari 70 kilo itu udah nggak tahu mau ngapain gitu. Itu lebih bagaimana kita mengenal mengenal diri sendiri sih in the end ya. Gitu. Hmm, benar-benar kayaknya kayaknya waktu sendiri, waktu mikir, waktu untuk apa ya self talk gitu ya. Kayaknya Ya, banyak banget gitu kan banyak banget, di banyak lari banget, ultra gitu. banyak banget. Wow, interesting, menarik, menarik. Waktu itu ke Kak Distra berapa lama tuh? 72 kilo tuh. Waktu itu gua menyelesaikan 72 kilo dari Wonogiri ke Ponorogo sekitar 12 jam lari. Wow, man, itu abis abis acara itu turun kiloan gak tuh? Waktu itu turun, sempet turun 2 kilo, 3 kilo, cuman habis itu naik lagi sih. Udah rebound balik ya. Kalau udah Udah dapat rebound balik. kalorinya balik ya. Heeh, udah rebound, Oke, oke. udah rebound ke berat sebiasanya. Oke, menarik, menarik. Nah, ini kalau Kak Bimo bucket list event maraton masih mana aja nih yang pengen nih? Di Indonesia atau di dunia? Oke, di Indonesia mungkin hampir semua bucket listnya udah kecontreng. Indonesia kalau misalnya kalian mau coba gitu ya buat yang Wow. denger, yang pasti tuh Bali, Bali Marathon, Borobudur Marathon, Jakarta Hmm. Marathon kalau mau coba lari di ibu kota gitu ya, ada Bandung Marathon juga, terus ada Jogja Marathon itu seru-seru. Kalau di Hmm. luar negeri, wah kalau di luar negeri sih banyak banget sih. Ada Tokyo Marathon itu juga seru banget. Menariknya kalau di Tokyo itu yang lari misalnya 50.000 Hmm. orang gitu ya. Yang nonton itu yang nonton itu bisa sampai 1 juta orang. Jadi orang-orang Tokyo tuh benar-benar turun ke jalan untuk nyemangatin Really? 50.000 orang pelari. Betul, seru banget. Terus ada Gold Coast Marathon Wow, ini juga. experience-nya kayaknya beda banget deh. Mungkin karena lebih mature kali ya di sana. Jadi culture larinya itu kalau di sana udah lebih duluan gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin baru
Satu dekade terakhir baru masuk culture lari. Sedangkan kalau di luar negeri itu udah puluhan tahun, dan jadi orang-orangnya udah tahu lah kalau misalnya ada maraton tuh udah pasti kita turun ke jalan, kita support orang-orang yang lari ini. I Cuman see, I kalau see. misalnya Terus apa lagi tuh, Kak? Di mana lagi? bucket list ya, kalau bucket list di mana ya? Yang gue belum itu Chicago Marathon. Chicago Marathon gue pengen banget. Seharusnya tahun lalu, cuman karena pandemi gue jadi nggak bisa berangkat. Jadi hopefully kalau misalnya ada kesempatan lagi, mungkin ketika nanti keadaannya udah lebih normal lah. Oke, oke. Wow. Kalau kalau dari trail, tertarik sama trail event nggak? Kalau trail, jujur gue orangnya lebih ke anak road sih. Anak trail, oke. Iya, karena kalau misalnya trail itu kan sering banyak tanjakan ya. Dan gue tuh orangnya nggak sabaran gitu. Jadi biasanya gue kalau kalau apa lari di trail tuh bener-bener, aduh tanjakan lagi gitu kan. Sedangkan kan kalau di road kan biasanya kan lebih flat, terus lebih banyak ada interaksi dengan orangnya. Kalau misalnya trail kan lebih kita interaksi dengan alam ya. Beda-beda sih, orang-orang punya preferensi yang Iya, beda-beda. iya, iya. Kalau gue lebih seneng lari di road gitu ya. Oke, menarik, menarik. Ini justru kayaknya kebalikan sama aku. Kalau aku ini sedang belajar lari di road untuk Hmm, demi ikut full maraton dulu, supaya ya, bisa ikut acara trail. iya, iya, Karena iya. acara trail kan nih banyak yang require apa? Harus pernah full maraton dulu gitu kan. Benar, Karena benar, main benar. elevasi dan lain-lain. Benar, Em, benar. Cuman ya untung kalau aku sih di Bandung udara mungkin masih lebih 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 oke lah ya. Iya, Walaupun lari di road juga mungkin kalau compare ke ya big cities lah ya, kayak yes, Jakarta gitu. yes, Lebih inilah lebih oke udaranya so far. yes, 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 yes. Enak banget Oke, Bandung untuk menarik. lari. Iya, aduh, kalau main ke Bandung, please let me know, Kak. Dengan senang hati Yes, pengen banget untuk ini ya. Lari yes, bareng yes, bakal rame banget sih. yes, yes. Nah, Kak, ini kira-kira ada nggak nih tips buat teman-teman yang lagi denger podcast Sehat Seutuhnya yang Hmm, kira-kira udah pengen mulai lari, hmm. startnya gimana, dan mungkin Kak Bimo punya challenge gak buat mereka untuk try something new gitu? Yes. Oke, mungkin gue coba mengulangi tadi lagi kali ya, bagi teman-teman yang lagi denger ini yang mungkin terinspirasi dengan obrolan kita dan pengen mulai lari, coba untuk tidak mulai dengan berlari, tapi dengan berjalan kaki dulu, Hmm. bikin konsisten dulu selama 14 hari. Nggak harus setiap hari, mungkin bisa 4 kali dalam seminggu, 3 kali seminggu. Yang penting kalian punya tujuan. Ketika udah punya tujuan itu, jadi lebih gampang lagi untuk keluar rumahnya. Karena sebenarnya yang paling susah itu adalah keluar rumahnya. Kalau udah keluar rumah, itu biasanya udah lebih gampang untuk jalan kaki, terus Hmm. atau mulai lari gitu. Jadi tips pertama, bikin tujuan, habis itu Hmm. mulai dengan yang paling simpel dulu dengan berjalan kaki. Kalau misalnya berjalan kaki udah enak, itu baru bisa mulai lari. Jadi kalau misalnya tadi Will bilang, apakah gue punya challenge Hmm. buat teman-teman yang lagi dengerin? Yes, gue challenge kalian untuk bergerak selama 14 hari dan Hmm. kita lihat dari sana. Oke. Biasanya kalau kalau badan udah mulai panas juga malah susah berhenti nggak sih? Benar, benar, benar. Bener-bener jadi ini aja drag ourselves ini nih untuk keluar dari ranjang, ganti Iya, baju, mulai nanti rasakan perbedaannya. Ini challenge dari Kadistra langsung nih. iya. Kadistra kira-kira buat teman-teman yang tertarik untuk tahu mengenai Runhood lebih jauh, kira-kira bisa dapat informasi dari mana nih? Oke, kalian pasti punya Instagram ya kan? Yang mungkin dengerin Will pasti punya Instagram nih. Iya. Jadi bisa langsung follow aja di @runhoodmac. Itu kita ada informasi seputar dunia lari, baik di Indonesia atau di internasional. Kita feeding kalian dengan banyak tips-tips lari untuk pemula. Jadi kalian udah bisa langsung scroll aja tuh, kita punya banyak banget info untuk
kalian yang mau mulai berolahraga lari. Dan Oke. kita juga ada di YouTube. Kalau di Hmm. YouTube itu kita banyak juga nge-review produk-produk lari, gear-gear lari. Biasanya kan kalau mau mulai lari itu bingungnya adalah gua lari mulainya tuh pakai sepatu apa ya, gitu kan. Right. Nah, jadi kalau di YouTube kita banyak banget ulasan tentang sepatu lari. Kalian tinggal pilih aja mana yang cocok buat kalian. Lalu kita ada di TikTok juga. Di TikTok Oh, itu kita wow. lebih humor lah ya. Hmm. Eh, lebih bite size konten, video. Lalu kita juga ada di Spotify. Di Spotify itu kita banyak punya playlist lagu lari. Hmm. Jadi kalau misalnya kalian suka dengerin atau berolahraga dengerin musik, kalian bisa menuju ke Spotify kita. Kita punya banyak playlist. Kita ada podcast juga, beberapa podcast. Lalu Hmm. kita juga punya Strava Club. Itu Oke. aplikasi untuk melacak aktivitas olahraga kalian. Bisa langsung search aja Runhood di situ dan bergabung di Strava Club kita. Oke, wow. Ternyata ini platformnya aja lebih banyak daripada yang aku sangka loh. Banyak, cukup banyak. Cukup banyak. Wow, dan semua di manage dengan tim Runhood ya. Ini Betul. berapa orang nih ngerunning Runhood, Kak? Di Runhood kita tim editorial, kita punya berapa ya sekarang? Mungkin 5-6 orang. Wow. Untuk di editorial. Wow, oke. Wow, ini keren banget nih. Emang konten-kontennya aku pun enjoy banget nontonnya. Jadi teman-teman yang tertarik langsung check out Instagramnya, YouTube-nya, tadi bahkan di Spotify, Strava-nya. Teman-teman bisa dapat banyak manfaat banget lah untuk follow Runhood. Yes. Kadistra, thank you so much sudah berbagi. Thank you for having me, Will. Thank you so much. Ini benar-benar such a pleasure atau what an honor ya bisa ngundang Kadistra nih untuk di podcast Sehat Seutuhnya. Sama-sama. Oke. Kalau gitu seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.